Om Swastiastu. Baik adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sebelumnya kita sudah absen ya di WA. Nah, sebelum kita berjalan lebih jauh ya, langkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke adik-adik, persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, jika kita sudah berdoa, kita berharap ya materi yang diberikan oleh guru dan keadaan kita selama pembelajaran selalu baik-baik saja. Semoga selalu dilancarkan ya. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks anekdot ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih akan tetap membahas tentang bagian-bagian dari teks anekdot. Oke, untuk lebih jauh kita langsung saja ya. Nah, yang pertama adik-adik kita akan mengonstruksi makna yang tersirat dalam teks anekdot. Nah, yang kedua kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, oke. Nah, pada pembelajaran sebelumnya ya kan, kita itu kan sudah mempelajari tentang anekdot ya. Apa sih yang kita ketahui tentang teks anekdot? Nah, pasti secara garis besar ya, yang kita ketahui itu teks anekdot itu cerita singkat ya kan, cerita singkat yang lucu dan menarik seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu bertanya adik-adik, apakah semua cerita lucu itu dapat dikategorikan sebagai teks anekdot? Nah, ya jadi seringkali ya orang itu akan menyamakan adik-adik antara humor dan dengan anekdot ya. Padahal itu sangat berbeda adik-adik. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan contohnya ya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, kita akan membandingkan anekdot dengan humor. Ibu memberikan contoh dari teks humor ya. Nah, ada judul teks humor tentang surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Oke. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis. Sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku. Hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara dari Durianto. Nah, oke. Kita sudah membaca dari teks ya, sebuah teks ya. Ini merupakan teks humor. Oke, sebelum itu Ibu akan memberikan balasannya juga nih. Ada balasannya juga, Dik. Oke, kita lihat ya balasannya. Nah, balasan dari tukang sayur ya. Tadi ada surat dari tukang buah ya. Sekarang ada balasannya nih dari tukang sayur. Oke. Membalas kentang suratmu itu. Brokoli sudah kubilang. Jangan tiap dateng rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh dateng malam minggu. Nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon, aku aja mesti ke wortel. Terus terang aja, cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri. Cabe deh dari Sayurati. Nah, ini dari Sayurati adik-adik ya. Nah, oke. Coba kalian cermati ya dari teks humor ini. Nah, coba kalian ingat-ingat perbandingannya dengan teks anekdot yang berjudul yang minggu lalu ya. Kita membahas tentang
dosen yang juga menjadi pejabat. Kalian masih ingat kan ya? Oke. Nah, jadi coba kalian lihat perbandingannya ya. Oke, sekarang Ibu akan membahas perbandingannya. Nah, coba kita lihat dari ide ceritanya adik-adik. Nah, dari sumber idenya ya, atau ide ceritanya ya. Oke, ide cerita yang diambil pada humor yang Ibu berikan tadi ya, itu hanyalah sebuah cerita rekaan ya, atau imajinasi. Atau imajinasi saja ya, sedangkan anekdot sudah pasti dengan kejadian yang nyata, seperti itu ya. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua ada isi adik-adik, ada isinya. Bagaimana dengan isinya? Kalau isinya, nah, kalau di teks humor ya, isinya itu biasanya adalah masalah kehidupan sehari-hari adik-adik, atau masalah umum ya. Nah, jika kita lihat dari teks anekdot ya, jika kita lihat dari isi teks anekdot itu, biasanya itu akan membahas tentang masalah ya, masalah terkait tokoh publik ya, tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak, seperti itu ya. Jadi sangat berbeda ya, sangat berjauhan seperti itu ya untuk perbedaannya ya. Mungkin kalau dikatakan, Bu, untuk kesamaannya apa sih? Ya, sudah jelas ya, untuk kesamaannya pasti karena kelucuannya ya, sama-sama lucu untuk kesamaannya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya ada fungsi komunikasi adik-adik. Nah, jika humor dari yang Ibu tampilkan tadi bagaimana? Humornya sudah pasti menghibur ya. Pasti menghibur. Nah, kalau untuk teks anekdot itu adik-adik, untuk fungsi komunikasinya itu apa? Dia menyampaikan apa? Menyampaikan kritik atau sindiran ya, secara halus, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada makna tersirat. Nah, jika pada humor itu tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan adik-adik. Nah, itu bedanya ya. Jadi tidak ada makna atau pesan yang disampaikan. Nah, beda halnya dengan teks anekdot. Jika teks anekdot itu sudah pasti sangat ada maknanya ya, dari sindiran-sindiran itu tadi akan berisikan makna yang disampaikan oleh pengarang ya, atau tentang seorang penulis yang membuat teks anekdot itu ya. Nah, seperti kita ingat dari teks dosen yang menjadi pejabat. Nah, makna yang tersirat apa? Oke, makna yang tersiratnya kan menyadarkan para pejabat agar bagaimana? Agar bila masa jabatannya sudah habis, mereka harus bersedia ya. Mereka harus bersedia untuk turun dari jabatannya ya, dan harus siap digantikan oleh orang lain. Nah, itu makna dari teks yang berisikan dengan teks anekdot ya, yang berjudul dosen yang menjadi pejabat. Nah, sampai sini paham ya untuk perbedaannya ya. Itu sangat mudah sekali. Oke. Selanjutnya ya. Nah, kita akan membahas tentang menganalisis kritik yang disampaikan ya dalam teks anekdot. Nah, minggu lalu Ibu sudah sempat menyenggol ya, atau sempat membahasnya ya. Oke, kritik ya dalam teks anekdot itu adik-adik biasanya bagaimana disampaikannya? Nah, biasanya penyampaiannya itu dalam bentuk sindiran ya kan? Tadi Ibu sudah menjelaskan ya, tidak disampaikan secara langsung. Nah, hal itu mengapa dilakukan seperti itu? Nah, sudah jelas ya, untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran ya dengan pihak yang disindir ya, agar tidak berantem ya. Tujuannya bagaimana sih agar pesan yang disampaikan itu atau kritiknya itu dapat diterima ya oleh pihak yang dikritisi atau oleh pihak yang dikritik ya, tanpa menimbulkan ketersinggungan. Nah, inilah manfaatnya ya kalau kita ingin menyindir secara halus entah tentang pemerintahan, entah tentang apapun itu ya, sindiran yang halus itu bisa kita buat dalam bentuk teks anekdot. Oke, sampai sini paham ya? Ibu akan memberikan contoh nih.
dalam kritikan-kritikan ya, kita akan masih membahas tentang judul teks anekdot dosen yang menjadi penjabat ya. Oke. Nah, di sana ada kata kursi. Nah, kata kursi itu maknanya apa sih adik-adik ya? Makna idiomatisnya itu apa sih? Nah, coba kita lihat ya. Nah, maksud kursi di sana itu makna idiomatisnya itu adalah jabatan adik-adik. Nah, oke, kalau ada yang bertanya, Bu, makna idiomatis itu apa sih, Bu? Nah, jadi makna idiomatis itu ungkapan ya adik-adik ya, ungkapan yang menceritakan makna kiasan ya. Oke, kemarin juga sempat ada contohnya seperti ini, takut kursinya diambil orang. Berarti apa maksudnya? Maksudnya itu sudah jelas ya, takut jabatannya direbut orang. Oke, sampai sini paham ya adik-adik ya? Nah, nanti jika memang ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung PC Ibu ya, atau langsung saja ditanyakan di grup, tidak masalah ya adik-adik ya. Jadi berdasarkan yang Ibu sudah jelaskan, kata dan klausa yang Ibu jelaskan barusan ya tentang makna idiomatisnya itu, kita bisa dapat simpulkan ya adik-adik ya, bahwa kritik yang disampaikan dalam anekdot ya, itu bisa ditujukan kepada para pejabat ya yang tidak mau atau takut dilengsarkan ya. Jadi pesan yang tersiratnya bagaimana? Sudah jelas ya. Agar para pejabat sadar diri ya. Agar para pejabat sadar diri, terus juga bersedia ya diganti oleh generasi yang berikutnya ya ketika masa jabatannya sudah habis. Oke. Kita lanjutkan lagi ya adik-adik ya. Nah, kita akan membahas tentang struktur dari teks anekdot. Nah, oke. Kita lihat ya. Yang pertama ada abstraksi. Nah, abstraksi itu yang bagaimana sih, Bu? Oke. Jadi abstraksi itu pendahuluan ya adik-adik ya. Biasanya itu yang menyatakan latar belakang ya atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Nah, biasanya dia paling awal itu merupakan abstraksi ya. Nanti Ibu akan memberikan contohnya ya. Oke. Yang kedua ada orientasi adik-adik. Nah, orientasi bagaimana? Yakni bagian cerita ya, bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis ya atau konflik ya, atau bisa dibilang peristiwa utamanya. Nah, bagian yang mengarah pada peristiwa utama ya. Jadi bagian ini nanti adik-adik yang akan menjadi penyebab apa? Penyebab timbulnya krisis. Oke. Selanjutnya baru kita akan bertemu krisis atau komplikasi. Nah, bagian ini adik-adik bisa dibilang inti peristiwa suatu anekdot. Nah, mengapa? Karena pada bagian krisis ini adik-adik akan terdapat kekonyolannya ya, yang bisa membuat kita tertawa atau menggelitik ya. Nah, selanjutnya ada reaksi. Nah, reaksi yang bagaimana? Ya, sudah pasti ya suatu tanggapan ya atau suatu respon ya atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Nah, nanti reaksi ini bisa berupa sikap mencela atau sikap menertawakan seperti itu adik-adik. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir ya, ada koda. Nah, koda bagaimana? Sudah jelas bahwa koda itu merupakan penutup atau simpulan ya. Berarti simpulannya ini bagaimana? Sudah pasti petanda ya. Petanda berakhirnya suatu cerita ya. Nah, nanti di dalam koda ini adik-adik bisa berupa persetujuan atau komentar ataupun penjelasan ya dari maksud cerita yang dipaparkan sebelumnya gitu ya. Oke, nanti biasanya pada bagian koda itu akan ditandai adik-adik, ditandai seperti kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah, seperti itu akan ditemui kata-kata seperti itu ya pada akhir. Biasanya berarti kalau untuk menentukan kalian bisa menemukan kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah, itu berarti termasuk dengan bagian koda. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, oke, Ibu akan memberikan contoh ya adik-adik ya.
Nah, ini contohnya adik-adik. Coba kalian amati. Aksi maling tertangkap CCTV. Nah, seorang warga melapor kemalingan. Kemalingan. Itu tadi termasuk dalam abstraksi. Nah, mengapa masuk dalam abstraksi? Karena merupakan pendahuluan, ya kan? Yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Nah, biasanya paling awal. Oke. Selanjutnya ada percakapan ya. Pak, saya kemalingan, kata pelapor. Polisi, kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Nah, mengapa termasuk orientasi ya? Ini akan mengarah ya. Ini akan mengarah pada terjadinya suatu krisis nanti atau suatu konflik ya, atau akan berjalan pada peristiwa utama. Oke, kalau bisa bahasanya mungkin lebih mudah, ancang-ancang ya, ancang-ancang ingin menuju yang ke puncak seperti itu ya. Oke, nah kita lihat di bagian krisis. Nah, ada percakapan lagi. Kemalingan kok beruntung? Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Nah, ini sudah mulai membuat kita berpikir ya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, ini sudah mulai membuat kita tertawa ya. Oke. Selanjutnya ada bertemu reaksi nih. Si pelapor bilang, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan ya, karena kenapa harus lapor gitu kan. Nah, polisinya menjawab, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, jadi disinilah reaksinya ya. Nah, kodanya hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, oke. Ibu tadi belum sempat menjelaskan ya, untuk yang di koda itu nanti keberadaan kode itu bersifat opsional adik-adik. Nah, jadi bisa ada ataupun tidak ada ya. Jadi biasanya kode itu pasti ada di akhir. Nah, di akhir bagian itu pasti berupa koda. Namun ada yang berisikan koda maupun tidak. Yang berisikan biasanya juga bisa menggunakan itulah akhirnya atau demikianlah ya. Namun jika memang tidak ada teks yang memang tidak menggunakan kode. Jadi kode itu sifatnya opsional, yakni apa? Bisa ada ataupun tidak ada. Jadi kalian harus pintar-pintar ya adik-adik, harus pintar-pintar untuk menganalisis sebuah teks anekdot. Oke, sampai sini paham ya? Jika memang kalian kurang bingung, bisa ditanyakan kembali di PC ya, atau di grup boleh saja. Oke, sampai sini Ibu bisa lanjutkan ya. Nah, kita akan membahas tentang berbagai pola penyajian anekdot adik-adik. Nah, kita tadi kan sudah melihat contohnya seperti itu, tapi kan kita belum tahu tentang pola penyajian anekdot ya. Oke, jadi anekdot itu nanti bisa disajikan ya dalam bentuk dialog maupun narasi adik-adik. Nah, jadi bisa dialog ataupun narasi ya. Jadi tidak harus percakapan-percakapan seperti itu adik-adik. Oke, nanti Ibu akan memberikan contohnya ya. Nah, Ibu akan memberikan contoh dulu untuk penyajian anekdot secara dialog ya. Nah, coba kalian lihat nih kutipan teks anekdot yang Ibu berikan nih. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, biasanya ya teks anekdot untuk dialog itu akan diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Nah, tanda petik tahu ya, tanda titik 2 yang di atas tuh ya, itu merupakan tanda petik. Nah, biasanya adik-adik huruf awal setelah tanda petik itu ditulis dengan huruf kapital atau bagaimana? Huruf besar ya. Oke. Nanti adik-adik antara pembicara dan apa yang dikatakan itu dipisah dengan tanda titik 2 seperti Tono ya, Tono titik 2, Udin titik 2, terus tanda petik percakapan ditutup dengan tanda petik juga. Nah, sangat mudah ya. Oke,
Selain ditulis dalam bentuk dialog ya, seperti yang Ibu contohkan ini adik-adik, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada juga anekdot yang disajikan dalam bentuk narasi. Nah, oke. Ibu tadi sudah mencarikan contoh ya untuk teks dialog maupun teks yang sudah dijadikan narasi. Oke, kita akan menyimak bersama-sama ya. Nah, adik-adik, coba kalian amati ya, Nah, pada percakapan, coba kalian lihat pada percakapan dialog ya, percakapan dialog. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Si jaksa, apakah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Apakah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Tidak menanggapi. Lalu hakim menjawab, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Si saksi kaget. Oh, maaf, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Nah, di sini sudah merupakan sindiran ya. Oke, kita lihat bentuk narasi adik-adik. Coba kita bandingkan dengan bentuk narasi. Pada puncak pengadilan korupsi politik ya, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Masih sama ya dengan dialog ya, dengan teks anekdot yang berupa dialog. Oke. Setelah itu sudah tidak ada percakapan spesial jaksa, saksi, tanda kutip seperti itu ya. Namun bentuk narasinya jadi seperti ini. Kita tulis dulu jawabannya ya. Kita tulis dulu percakapannya ya. Apakah benar? Teriak jaksa. Nah, sudah ada tambahan ya di sini, teriak jaksa. Bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengarkan pertanyaan. Nah, mendengar pertanyaan. Nah, tadi pada dialog itu dalam kurung ya. Jadi bisa kalau dalam narasi langsung saja ya dimasukkan seperti itu ya. Oke, itu bisa dibilang bentuk narasi ya di sana. Nah, selanjutnya, bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Nah, ada kata apa? Ulang pengacara. Atau kita bisa ubah seperti ini. Jaksa kembali bertanya. Oke, sangat mudah ya adik-adik ya. Atau jaksa mengulangi pertanyaannya, seperti itu. Boleh saja ya kita kreasikan kalau memang kita ingin membuat suatu teks anekdot dalam bentuk dialog ke narasi. Oke, kita lanjutkan. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya, nah ada kata akhirnya ya di sini ya. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh, maaf. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim. Nah, ini ada tambahannya di sini ya. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim. Atau bisa saja di sini saksi terkejut dan menjawab pertanyaan hakim, seperti itu ya. Boleh saja ya kita kreasikan ya. Dilanjutkan, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Nah, seperti itu boleh saja ya. Atau mungkin kita langsungkan nih di akhir. Oh, maaf, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Saksi menjawabnya dengan terkejut, dengan wajah yang sinis seperti, atau dengan wajah yang mengejek seperti itu. Semisal ya, boleh saja. Jadi sangat berbeda ya adik-adik ya tentang teks anekdot yang berupa dialog maupun narasi. Nanti kita mungkin bisa coba ya untuk membuatnya ya dari dialog ke narasi. Oke. Nah, oke. Sampai sini paham ya adik-adik ya. Nah, jika memang ada yang ingin ditanyakan lagi, kalian bisa ditanyakan di grup ya, seperti yang Ibu jelaskan di awal. Oke, kita lanjut ya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot adik-adik. Nah, tadi kita sudah membahas struktur ya, struktur teks anekdot. Selanjutnya kita akan membahas struktur kebahasaannya ya, struktur kebahasaan dalam teks anekdot. Oke. Nah, seperti teks lainnya ya adik-adik ya, teks anekdot itu juga memiliki kebahasaan ya, atau memiliki ciri khas seperti itu. Oke, kita langsung saja ya membahas tentang ciri khas kebahasaan dari teks anekdot. Oke. Nah, yang pertama ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu adik-adik. Ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, contohnya bagaimana Bu? Seperti itu ya. Oke, Ibu berikan contoh. Contohnya seperti ini. Semisal ada kata seperti ini, kalimat seperti ini. Pada puncak pengadilan korupsi politik, seperti itu ya. Jaksa penuntut umum menyerang saksi. Nah, itu biasanya sudah terjadi ya, peristiwa yang sudah terjadi. Atau kemarin malam tertangkap maling mencuri helm 2 orang, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, itu menyatakan tentang peristiwa masa lalu ya, atau yang sudah terjadi di masa lalu. Seperti itu, paham ya? Sangat mudah ya. Oke, Ibu lanjutkan. Selanjutnya ada kalimat retoris adik-adik. Nah, Bu, apalagi tuh kalimat retoris? Nah, jadi untuk kalimat retoris ini bagaimana kalimat pertanyaan ya? Kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban adik-adik. Nah, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, contohnya bagaimana? Seperti yang kita tadi sudah baca ya, seperti itu ya. Apakah benar tidak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, ini merupakan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Oke. Selanjutnya ada penggunaan konjungsi waktu adik-adik. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Oke. Sangat mudah ya. Nanti biasanya kita akan temui dengan kata akhirnya ya kan. Kemudian, lalu. Nah, seperti yang Ibu sempat contohkan tadi, seperti ini. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Seperti itu, ada kata akhirnya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, diingat ya, ada kemudian, lalu, akhirnya ya, untuk penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Oke, lanjut. Selanjutnya adik-adik ada kata kerja aksi ya, penggunaan kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi yang bagaimana adik-adik? Nah, seperti kita menulis ya. Kata kerja ya, kita menulis, kita membaca, kita berjalan, kita menatap, mendengar, seperti itu ya. Kata-kata kerja seperti itu ya. Nah, Ibu berikan contoh kalimatnya nih, seperti ini. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Kata menatap dan kata mendengar itu merupakan kata kerja aksi. Oke, nanti kalau memang kalian kurang paham lagi dengan kata kerja aksi, kalian boleh bertanya sama Ibu, atau kalian aktif sendiri mencari di internet untuk jenis-jenisnya kata kerja aksi seperti apa, seperti itu ya. Tapi Ibu rasa kalian pasti sangat mudah ya untuk menentukan kata kerja aksi ya. Kata kerja seperti kita menulis, kan kita mengerjakan ya, kita mengerjakan sesuatu, kita membaca sesuatu, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ada kalimat perintah. Nah, untuk kalimat perintah sudah sangat sering ya, kerjakanlah seperti itu ya, minumlah seperti itu ya. Atau mungkin ada kalimat seperti ini, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa, seperti itu ya, perintah. Tolong buang sampah pada tempatnya. Minumlah obat 3 kali sehari, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adik-adik. Nah, yang terakhir ada kalimat seru, seperti itu ya, penggunaan kalimat seru. Kalimat seru contohnya bagaimana? Pada teks yang tadi ada, oh maaf, seperti itu.
oh maaf gitu ya. Nah, atau bisa ditandai dengan bagaimana? Tanda seru, itu yang lebih mudahnya ya. Tapi juga terkadang ada juga kalimat seru yang tidak menggunakan tanda seru ya, seperti contoh tadi ya. Oh maaf, seperti itu. Oh maaf gitu ya. Oke. Baik adik-adik, pembahasan kita cukup sampai di sini. Jika kalian memang kurang mengerti dan ingin bertanya lagi, seperti biasa kalian bisa tanyakan di grup atau bertanya secara langsung ya lewat PC, oke, atau personal chat. Nah, oke, untuk pemahaman pada hari ini ya, agar ibu tahu pemahaman kalian sampai mana, kalian mengerti atau tidak, ibu akan memberikan evaluasi adik-adik. Nah, evaluasinya ya, masih tentang pembahasan hari ini ya. Nah, kalian membaca teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV adik-adik. Oke, aksi maling tertangkap CCTV ya. Aksi maling tertangkap CCTV. Selanjutnya adik-adik, nah, kalian bisa mencari ya keenam unsur kebahasaan pada teks tersebut. Keenam unsur kebahasaan dari teks tersebut. Oke, unsur kebahasaannya seperti apa tadi? Kalian masih ingat kan unsur kebahasaannya? Apa saja? Nah, jadi kalian mencari unsur kebahasaannya ya, unsur kebahasaan seperti kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, kalimat yang pertama ya, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu pada aksi maling tertangkap CCTV itu yang mana? Yang kedua, kalimat retorisnya ya, kalimat yang pertanyaannya tidak membutuhkan jawaban, bagian yang mana? Terus penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, yang bagian mana? Terus penggunaan kata kerja aksi, bagian mana pada teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Selanjutnya penggunaan kalimat perintah maupun penggunaan kalimat seru. Oke, sampai sini paham ya adik-adik? Nah, semoga kalian memahami pemaparan ibu pada hari ini. Oke. Nah, baik adik-adik, itu saja yang bisa ibu sampaikan. Selanjutnya kita bisa lanjutkan di grup WA ya. Kita bisa lanjutkan untuk berdiskusi maupun pengumpulan dari evaluasi. Kalian bisa tulis di buku ya, tulis di buku, kalian foto lalu kirim di grup. Oke. Nah, tidak usah takut ya kalau dikirim di grup ada yang nyontek. Tidak usah takut. Siapapun yang menyontek akan terlihat adik-adik, akan terlihat. Siapapun yang pengirim pertama pasti akan mendapatkan nilai yang besar. Oke. Itu sudah diperhitungkan oleh ibu. Baik adik-adik, kita lanjutkan di WA ya. Itu saja yang bisa ibu sampaikan. Tadi karena kita memulainya dengan berdoa ya adik-adik ya. Kita akan tutup dengan berdoa juga ya. Oke, persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke adik-adik, ibu sedikit ingin mengingatkan ya untuk tugas bulanannya, karena sekarang ini sudah tanggal 21 ya, karena sudah tanggal hampir mendekati akhir bulan. Alangkah baiknya jika tugas bulanannya segera dikumpul ya, agar tidak menumpuk-menumpuk di akhir bulan, karena kan semua guru memberikan tugas ya adik-adik ya. Semua guru memberikan tugas 1 bulannya 1 kali. Jadi jika kalian menunda-nunda
tugas kalian, pasti nanti di akhir kalian akan kewalahan. Oke, Ibu tunggu ya untuk tugas video ya, tugas bulan Oktober, yakni pembuatan video ya, percakapan animasi boleh atau percakapan kalian tentang teks anekdot seperti itu ya. Kemarin sudah ada yang mengirim beberapa, masih Ibu tunggu untuk yang lain ya. Batas pengumpulan tanggal 25 ya kemarin ya, untuk kesepakatannya. Oke, masih Ibu tunggu ya, lagi beberapa hari lagi. Semangat untuk yang belum mengirim, masih Ibu tunggu. Oke, itu saja ya adik-adik ya yang Ibu sampaikan. Oke, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik adik-adik, sampai jumpa.